Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi belajar bahasa Arab. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris yaitu physiology yang berakar dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu tentang kesadaran manusia menurut Wilhelm Wundt. Psikologi adalah ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu, mencakup aktivitas motorik, kognitif, maupun emosional, menurut Woodward dan Marquis. Psikologi sebagai ilmu tentang perilaku, menurut Branca. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku manusia, menurut Sartain. Psikologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang pengalaman dan perilaku manusia dan hewan, normal dan abnormal, individu dan sosial, menurut Knecht and Knight. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan hewan, namun penerapan ilmu tersebut pada manusia, menurut Morgan. Kemudian, belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral, keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pada prinsipnya, pembelajaran tidak sama dengan pengajaran pembelajaran. Pada prinsipnya, pembelajaran tidak sama dengan pengajaran. Pembelajaran menekankan pada aktivitas peserta didik, sedangkan pengajaran menekankan pada aktivitas pendidik. Pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik, sehingga terjadi proses belajar. Pembelajaran adalah perencanaan atau perancangan sebagai upaya membelajarkan siswa. Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama guru, di mana pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran terdapat dua aspek penting, yaitu hasil belajar berupa perubahan perilaku pada diri siswa dan proses hasil belajar berupa sejumlah pengalaman intelektual dan emosional dan fisik pada diri siswa. Yang dimaksud dalam psikologi belajar bahasa Arab ini adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Dilihat dari berbagai aspek pembelajaran di dalam kelas dan juga membahas tentang bagaimana peserta didik dapat menyerap pelajaran, perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, motivasi, minat, bakat, keterampilan yang didapat dan juga problematika pembelajaran yang muncul pada saat atau setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian, psikologi belajar bahasa Arab. Metode kajian psikologi dalam ranah pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama metode eksperimental, mengamati gejala-gejala kejiwaan yang timbul secara tidak sengaja untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Experimental design, rancangan eksperimen. A. Ada masalah problem. B. Mengumpulkan teori yang sesuai dengan problem. C. Hipotesis.
D. Uji sesuai data lapangan. F. Kesimpulan dan generalisasi. Kedua, yaitu metode kuesioner. Sejumlah rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan topik psikologis sosial pendidikan yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok individu. Metode kuesioner ini tidak terlalu makan biaya dan dapat mengumpulkan banyak data dalam waktu yang singkat. Metode yang ketiga yaitu metode klinis. Metode klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama, yaitu gangguan kelakuan, gangguan perkembangan. Beberapa metode klinis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu studi kasus klinis, menyelesaikan masalah kesukaran belajar, gangguan emosional, masalah kenakalan remaja. Studi kasus perkembangan pada usia anak-anak. Cara longitudinal, penelitian dilakukan secara menerus dalam jangka waktu tertentu, yaitu mengamati selama 2-3 tahun atau lebih untuk melihat perkembangan anak. Cara cross-seksional, menggunakan sampel-sampel usia anak yang ingin diteliti. Kemudian metode yang keempat yaitu metode case study. Metode case study atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang tersangkut dalam suatu kasus medis atau klinik. Dan juga metode ini dapat berhasil dengan baik apabila observasi dan pencatatan data-datanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang diobservasi dan dicatat adalah data tingkah lakunya, bukan interpretasi dan kelakuan tersebut. Metode yang kelima, metode introspeksi, merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental pada waktu tertentu. Belajar dan bahasa. Bahasa sama dengan lambang. Bahasa sebagai sistem sama dengan tunduk pada sistem yang terdapat dalam semua tataran linguistik. Bahasa sama dengan bunyi. Karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa memiliki ragam dialek sosial antara pelajar dan bukan pelajar, antara petani dan pengusaha, dan lain-lain. Kedua, bahasa memiliki ragam dialek geografis. Ketiga, bahasa memiliki tingkatan yang bervariasi, yaitu ada fushah dan amiyah. Keempat, bahasa diekspresikan secara lisan maupun tulisan. Kelima, setiap individu memiliki karakteristik yang khas dalam mengekspresikan bahasanya atau idiolek. Keenam, bahasa adalah sistem. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab sama dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa sholat. Bahasa Arab adalah bahasa hadis. Bahasa Arab adalah bahasa perekonomian. Bahasa Arab digunakan oleh lebih dari 22 negara Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Kemudian belajar. Belajar mengandung pengertian perubahan tingkah laku. Perubahan yang terjadi mencakup 3 aspek: kognitif, psikomotorik, efektif. Kemudian prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar senantiasa bertujuan mengembangkan perilaku siswa. Kedua, belajar didasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu. Ketiga, belajar dilaksanakan dengan latihan daya-daya membentuk
hubungan asosiasi dan melalui penguatan. Keempat, belajar bersifat keseluruhan yang menitik beratkan pemahaman, berpikir kritis dan reorganisasi pengalaman. Kelima, belajar membutuhkan bimbingan. Keenam, belajar dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar individu. Ketujuh, belajar sering dihadapkan kepada masalah dan kesulitan yang perlu dipecahkan. Kedelapan, hasil belajar dapat ditransferkan ke dalam situasi lain. Kemudian, teori-teori ilmu jiwa. Yang pertama, teori behaviorisme. Pelopor mazhab ini adalah ilmuwan Rusia, Pavlov, yang termasyhur dengan teorinya yang menghubungkan stimulus primer dan stimulus sekunder dengan respon. Ilmuwan lainnya adalah Edward Leon Trondijk dengan teori hukum efeknya yang memberikan perhatian pada ganjaran dan hukuman. Menurut ganjaran memperkuat hubungan antara stimulus dan respon, sebaliknya hukum melemahkannya. B.F. Skinner berpendapat serupa, tapi dia memakai istilah penguatan menggantikan ganjaran. Skinner berpendapat bahwa penguatan bukan saja memperkuat hubungan antara stimulus dan respon, tapi juga memotivasi untuk belajar merespon. Yang menjadi perhatian utama para penganut mazhab behaviorisme adalah pembelajaran adalah faktor-faktor eksternal dan bahwa merekayasa lingkungan pembelajaran adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Kedua, teori behaviorisme dan pemerolehan bahasa ibu. Para penganut aliran behaviorisme ini sangat konsen dengan lingkungan yang ada di sekitar kehidupan anak, termasuk di dalam kedua orang tua, teman-teman, serta guru dan buku. Mereka berpendapat bahwa anak itu bersikap pasif ketika ia berhubungan dengan lingkungan tempat ia tinggal, khususnya dalam hal pemerolehan bahasa. Dengan kata lain, anak menerima pengetahuan bahasa dari lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu, ia terpengaruh oleh lingkungan tersebut, tetapi ia tidak bisa mempengaruhi lingkungannya. Anak-anak memperoleh bahasanya berdasarkan adat dan kebiasaan, serta penguatan positif dari orang-orang di sekitarnya. Penguatan itu sangat bergantung sepenuhnya dari lingkungan yang disertai oleh stimulan. Ketiga, teori behaviorisme dan studi bahasa. Studi bahasa mencakup dua aliran, yaitu yang pertama aliran instruktural, yaitu dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Teori tentang bahasa menurut aliran ini antara lain, bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Kemudian, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Kemudian, setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain. Oleh karena itu, menganalisis suatu bahasa tidak bisa menggunakan kerangka yang digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Kemudian, setiap bahasa memiliki sistem yang utuh. Kemudian, semua bahasa hidup dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut. Kemudian kaitannya dengan teori behaviorisme ialah yang pertama, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan. Maka latihan menghafalkan dan menirukan berulang-ulang harus diintensifkan. Kedua, bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa. Maka proses pemerolehan bahasa harus dimulai dari menyimak, berbicara,
sedangkan membaca dan menulis dilatihkan kemudian. Ketiga, dalam proses pemerolehan bahasa harus memperhatikan wujud luar dari bahasa, yaitu mengucapkan yang fasih, ejaan dan pelafalan yang akurat dan struktur yang benar. Selanjutnya, teori kognitif dan hipotesis universal dalam pemerolehan bahasa. Bertolak belakang dengan mazhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Mazhab kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pembelajaran. Pembelajaranlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Menurut pandangan mazhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginterpretasikan dan menghubungkan dengan pengalamannya terdahulu. Aliran generatif transformasi. Pelopor Noam Chomsky membedakan dua struktur bahasa, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Chomsky membagi kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur yang mencakup sistem bahasa yang sempurna, sistem kalimat sintaks, yaitu sintaks, sistem kata, yaitu morfologi, sistem bunyi, yaitu fonologi, sistem makna, yaitu semantik, sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca, yang merupakan tuturan seorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai. Hipotesis universal dalam memperoleh bahasa ibu atau bahasa kedua adalah tentang faktor-faktor internal seperti faktor kodrati atau bawaan lahir, faktor kognitif, dan faktor-faktor lainnya. Lawan dari faktor-faktor eksternal seperti input bahasa. Memperoleh bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertama. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang diperlukan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang semakin bertambah rumit ataupun teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sesekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai ia memilih berdasarkan suatu ukuran atau takaran penilaian tata bahasa yang baik serta paling sederhana. Memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan. Kalimat-kalimat proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Kemudian hipotesis universal dan pemerolehan bahasa kedua. Hipotesis seputar pemerolehan bahasa kedua sangat beragam. Yang pertama, hipotesis Klein, kesamaan pemerolehan atau identity hypothesis. Menurut Klein, tidak ada relevansi apapun dari memperoleh bahasa yang diperoleh seseorang sebelum ia memperoleh bahasa lainnya. Artinya memperoleh bahasa pertama dan bahasa kedua melalui proses yang sama, yang diatur oleh aturan-aturan yang sama. Kedua, hipotesis
Crescent, pendekatan alamiah. Menurut Crescent, pendekatan alamiah meliputi 5 butir hipotesis, yaitu lebih jelasnya memperoleh bahasa diartikan sebagai suatu proses yang pertama kali dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan bahasa sesuai dengan potensi kognitif yang dimiliki dengan didasarkan atas ujaran yang diterima secara alamiah. Proses pemerolehan bahasa pertama, yaitu yang pertama, kompetensi adalah hasil proses penguasaan tata bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara tidak disadari untuk belajar kaidah bahasa alamiah. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak-anak sejak pertama lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak dapat mempelajarinya. Dalam memperoleh pembelajaran bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, yaitu picking up. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa kedua mengetahui mengenai bahasa kedua. Kemudian proses pemerolehan berlangsung di bawah sadar. Secara implisit, sedangkan pembelajaran berlangsung dengan sengaja secara eksplisit. Kemudian dalam pemerolehan tidak diperlukan bantuan pengajar, sedangkan dalam pembelajaran diperlukan guru. Kemudian hipotesis masuk input hipotesis. Dalam hipotesis ini kita memperoleh bahasa dengan masukan yang sedikit lebih sukar dari tingkat kemampuan berbahasa yang telah kita peroleh. Hipotesis memperoleh lawan pembelajaran, yaitu acquisition vs learning. Menurut teori ini, seorang pembelajar bahasa kedua dewasa dapat mencamkan dalam hati aturan-aturan bahasa kedua melalui implik dengan memperoleh bawah sadar, dan cara eksplisit memperoleh dengan sadar dan sengaja. Cara implisit selanjutnya dinamakan memperoleh acquisition, sedangkan yang eksplisit dinamakan pembelajaran learning. Dikotomi ini dilandasi rumusan sebagai berikut, yaitu pemerolehan memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama.